Do that one dance, baby. That one dance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Happy. Selama 30 menit ke depan, saya Farah Damayanti akan menemani teman ngopi semua, tentunya dengan obrolan asik yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh dunia. Oke, jadi tema kali ini saya akan membahas tentang... Ya, betul sekali, virus corona. Saya akan mengupas tuntas tentang apa itu virus corona, bagaimana gejala orang yang terkena virus corona, serta pencegahan untuk virus corona itu sendiri. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, let's move on to the video. YouTube channel. Journalists who are watching it can ask questions. Saya akan membahas apa sih itu virus corona. Jadi, virus corona adalah sekelompok virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Nah, COVID-19 ini sangat mengerikan ya teman ngopi. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian
juga dapat menular dari manusia ke manusia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Teman ngopi sebaiknya hati-hati ya, kalau kita sedang berada di keramaian, kita harus selalu waspada. Jangan sampai kita tidak menjaga jarak dekat. Apalagi misalkan ada seseorang yang meludah di sembarang tempat, ataupun ada yang batuk namun tidak memakai masker. Nah, itu kita harus menjaga jarak agar tidak terkena percikan ludah dari bersin si penderita tersebut. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu gejala coronavirus. Gejala awal berupa flu, demam, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, teman ngopi yang merasakan salah satu gejala tersebut wajib dicurigai ya. Namun jika hanya flu, itu tidak bisa menandakan bahwa dia virus corona, karena masuk angin aja juga bisa flu kan. Jadi kita tidak perlu khawatir, namun kita harus tetap waspada. Saya berharap bahwa teman ngopi yang sedang mendengarkan ini dalam keadaan sehat tentunya. Kemudian setelah itu ada gejala yang bisa memberat loh. Pasien mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Jika teman ngopi melihat ada seseorang yang mengalami gejala parah tersebut, sebaiknya cepat-cepat dia harus ke dokter agar mendapatkan penanganan yang terbaik tentunya. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Jadi tidak bisa seseorang dinyatakan dia positif terkena virus corona dalam jangka waktu sebentar ya. Misalnya 1 hari, tidak bisa dia dikatakan positif. Namun ada proses yang bisa menentukan bahwa dia itu terkena virus corona. Maka dia harus diisolasi terlebih dahulu. Nah, buat teman ngopi yang penasaran, kapan sih kita harus pergi ke dokter? Jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Teman-teman ngopi yang misalnya berada di daerah yang ada seseorang terkena COVID-19, maka harus berhati-hati atau mengisolasikan diri selama 2 minggu. Tetapi bila tidak ada gejala apapun, tidak perlu ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak sosial. Nah, ini yang sangat penting untuk disimak. Misalnya nih, ada yang kampusnya diliburkan, namun semua ya kalau sekarang, karena kita sudah tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah, maka pembelajaran pun akan dilaksanakan di rumah. Nah, jika ada misalnya mahasiswa yang ingin pulang ke rumah
asalnya, dan kebetulan di daerah kampusnya itu ada seseorang yang terkena COVID-19. Nah, sebaiknya setelah pulang itu cek kondisi keadaannya sedang sehat ataupun sedang tidak enak badan. Kemudian sebaiknya mengisolasikan diri selama 14 hari. Nah, selama itu si mahasiswa tersebut tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkontak sosial dengan siapapun, karena ini demi keselamatan bersama ya. Misalkan jika ada yang terkena virus corona, ini bisa mudah ditangani. So, teman ngopi sebaiknya membatasi kontak sosial ya, baik yang sudah terkena ODP, PDP, ataupun yang sedang kondisinya itu sehat. Kita harus tetap waspada. Kita tidak akan pernah tahu kita terkena atau kita tertular. Makanya, demi keselamatan, sebaiknya kita tetap di rumah dan waspada mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau memang kita tidak boleh keluar, ya kita harus mematuhi peraturan tersebut. Karena pemerintah mengeluarkan aturan tersebut juga demi kebaikan seluruh warga Indonesia. Wabah virus corona yang kini sudah memasuki negara Indonesia tak pelak membuat seluruh masyarakat merasa cemas dan khawatir akan tertular. Dengan itu, Humas Polri pun memberitahu apa saja gejala bagi para pasien yang positif terpapar virus yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Humas Polri dan bersumber dari Kemenkes RI melalui akun Instagram resminya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Terdapat 8 slide foto dalam unggahan tersebut yang menjelaskan gejala-gejala pasien yang positif COVID-19 dari hari pertama hingga 9. Gejala-gejala tersebut antara lain, hari pertama sampai dengan ketiga, gejala seperti masuk angin, tenggorokan sedikit sakit, tidak demam, tidak lelah, makan dan minum normal. Hari keempat, sakit tenggorokan, mual, suara serak, suhu badan berkisar 36,5 derajat, sakit kepala ringan, mulai anoreksia dan diare ringan. Hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, tubuh panas suhu berkisar antara 36,5 sampai dengan 36,7 derajat, tubuh lelah, nyeri pada sendi. Pada hari kelima, gejala memang sulit dikenali sebagai infeksi dingin atau koroner. Hari keenam, mulai demam ringan, suhu 37 derajat, batuk berlendir atau batuk kering, sakit tenggorokan saat menelan dan berbicara, lelah dan mual, sulit bernapas, diare dan nyeri pada jari. Hari ketujuh, demam tinggi di atas 37,4 sampai dengan 37,8 derajat, batuk dan dahak berlebih, nyeri kepala berlebihan, nyeri sendi tubuh, frekuensi nafas pendek, dan diare lebih banyak. Hari ke-8, demam tinggi di atas 38 derajat, sulit bernafas, dada terasa berat, batuk terus-menerus, sakit kepala, nyeri sendi, dan juga sakit punggung. Dan di hari yang ke-9, gejala bertambah buruk, demam tidak beraturan, batuk tidak mereda, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, dan kesulitan bernafas. Dalam keterangan unggahan, pihak Humas Polri turut mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala virus corona agar dapat mencegahnya terus berkembang dalam tubuh. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini dia nih saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang
pencegahan virus corona. Yang pertama adalah hindari berpergian ke tempat yang ramai. Mulai sekarang kita harus tetap di rumah aja. Buat yang mau ke mall, ke supermarket, mau nonton, mau belanja, kita kurangi. Kalau bisa sih jangan ya. Tapi kalau perginya itu untuk penting, misalnya untuk beli makan, kebutuhan pokok di rumah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau buat yang nongkrong-nongkrong gak jelas di kafe atau ke rumah teman, nah mulai sekarang kita harus stop. Karena ini demi kebaikan kita bersama. Kita harus menerapkan kebijakan dari pemerintah, yaitu tentang social distancing. Hindari perkumpulan-perkumpulan di luar yang mengundang keramaian. Buat teman ngopi di rumah, mari kita bersama-sama tetap di rumah aja, jangan berpergian kalau tidak ada yang kepentingan mendesak. Oke? Yang kedua yaitu menggunakan masker jika kita keluar rumah. Kita tidak mengetahui bahwa virus itu ada di mana-mana. Mau kita pergi ke tempat yang dekat ataupun yang jauh, untuk berjaga-jaga kita harus menggunakan masker demi kesehatan. Kalau misal, aku cuma pergi ke Indomaret nih seberang jalan, itu tetap harus menggunakan masker karena kita tidak tahu bahwa virus itu ada di mana-mana. Berikut ini akan ada video bagaimana menggunakan masker yang benar. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Pertama yang harus dilakukan adalah mencari masker yang benar, yakni yang dibuat dengan menggunakan dua bahan berbeda dan dijahit menjadi satu. Satu sisi dibuat berwarna, sedangkan sisi lainnya berwarna putih. Mencari sisi atas atau bawah. Sisi atas biasanya dilengkapi dengan sebuah kawat di dalamnya. Sisi yang berkawat itu harus berada di atas hidung. Kawat tersebut harus ditekan agar tidak menyisakan celah yang terbuka antara hidung dan pipi. Menarik bagian bawah masker hingga menutup dagu. Masker harus menutup hidung hingga dagu. Jangan pernah melepas masker dan menempelkan di leher. Masker tidak boleh digunakan ketika sudah dilepaskan. Masker dilepas dengan menarik tali yang ada di masker. Jangan memegang sisi masker yang berwarna. Demikian informasi cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Dan jangan lupa lakukan hand hygiene setelah melepas masker. Semoga bermanfaat. Yang ketiga yaitu rajin mencuci tangan. Ayo, siapa nih yang jarang mencuci tangan kalau setelah berpergian? Mulai sekarang kita harus membiasakan diri mencuci tangan setelah kita menyentuh barang atau pergi ke suatu tempat. Pasti kalian lupakan setelah pergi dari kemanapun itu, tiba-tiba ke rumah ada gorengan tuh, pasti langsung dimakan. Itu tidak baik ya teman ngopi. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, setelah itu kita baru makan tuh. Berikut ini ada video mengenai bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ini bisa kita praktekkan di rumah masing-masing ya. Oke. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan.
Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bersih deh. So, be healthier with Bethsaida Hospital. Yang keempat yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Pasti bakal ada pertanyaan, bagaimana ya cara meningkatkan daya tahan tubuh? Eits, tenang, Farah punya solusinya. Nanti bakal ada video bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Ada berbagai cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh di rumah tanpa kita berpergian. Misalnya contoh sederhananya saja, kita bisa membuat jamu di rumah. Nah, jamu kan berasal dari rempah-rempah alami. Itu salah satu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalnya menggunakan jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain. Itu sangat banyak kita temukan dimanapun. Di pasar juga banyak tuh yang jualan seperti itu. Nah, teman ngopi di rumah bisa mencoba membuatnya itu di rumah dan caranya itu mudah sekali. Nanti bakal ada video cara membuat jamu yang efektif bisa diterapkan di rumah. Cara membuat jamu kunyit asam. Yang dibutuhkan kunyit, 100 gram gula merah, asam, garam, dan 3 gelas air. Kemudian kita parut kunyit sampai halus. Setelah itu
kita rebus sama bahan yang terdiri dari kunyit yang telah diparut. Kita tambahkan gula merah dan garam serta asam jawa. Semua kita rebus sampai mendidih. Kita aduk-aduk sampai gula merah hancur. Setelah mendidih, gula sudah larut, terus kita saring, kemudian kita sajikan. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan barang yang sering kita sentuh. Banyak sekali barang-barang yang sering kita sentuh. Contoh simpelnya saja yang sering kita sentuh hampir 24 jam, yaitu apalagi kalau bukan gawai. Pasti teman ngopi sering banget memegang gawai ya, dari bangun tidur bahkan sampai hampir tidur pun kalian tidak bisa jauh dengan gawai. Itu harus sering kita bersihkan setiap hari. Contoh lainnya yaitu gagang pintu. Nah, pasti kita setelah berpergian kemudian kita membuka pintu, pastikan membuka gagang pintu. Nah, di situ banyak sekali bakteri-bakteri atau virus yang ada di gagang pintu. Mulai sekarang kita harus rajin membersihkan barang-barang yang sering kita pegang. Selain itu, remote. Pastikan teman ngopi setiap hari menonton TV. Apalagi sekarang kita sedang menerapkan social distancing. Nah, remote TV itu perlu kita bersihkan setiap hari. Yang keenam yaitu masak daging sampai matang. Pasti teman ngopi di rumah ada nih yang suka memakan daging mentah seperti orang-orang luar negeri. Biar kelihatan gaul, biar kelihatan kekinian, sering makan daging mentah. Mulai sekarang kita harus memasak daging sampai benar-benar matang. Itu agar bakteri yang ada di daging tersebut itu ikut mati jika dimasak dengan suhu yang tinggi serta dimasak sampai matang. Saya akan membagikan tips saat menjalani social distancing. Yang pertama yaitu olahraga, seperti sit up, push up, senam, atau apapun itu yang biasanya teman ngopi lakukan. Ayo mulai sekarang kita membiasakan rutin olahraga minimal 1 kali dalam seminggu lah kalau kalian mager. Yang kedua yaitu melakukan hobi. Pasti teman ngopi di rumah punya hobi kan? Seperti memasak, menjahit, atau apapun itu. Kalian boleh melakukannya selama menjalani social distancing ini. Yang hobinya memasak boleh nih mencoba menu-menu yang baru yang belum kalian lakukan. Yang ketiga yaitu menonton film. Pasti teman ngopi di rumah suka kan menonton film? Ada yang suka horor, action, romance, komedi. Kita bisa gunakan kesempatan kali ini untuk menonton film. Bisa bersama keluarga juga tentunya. Yang keempat yaitu bersih-bersih rumah. Mulai sekarang kita harus menerapkan pola hidup sehat. Kita membersihkan barang-barang seperti remote, handphone, gagang pintu, semua yang setiap harinya kita pegang. Yang kelima yaitu membaca buku. Pasti teman ngopi malas kan membaca buku, asiknya malah membaca chat di WhatsApp. Mulai sekarang kita membiasakan diri untuk membaca buku. Setidaknya bisa mengubah pola pikir kita dan menambah wawasan kita.
Cukup sekian video mengenai tentang pembahasan virus corona. Sudah tidak terasa nih 30 menit sudah saya menemani teman ngopi di rumah. Bagaimana? Sekarang sudah bertambahkan pengetahuannya tentang virus corona. Tenang, tidak usah khawatir, tapi kita harus waspada. Kita harus sering mencari informasi setiap harinya agar mengetahui situasi terkini mengenai virus corona. Buat teman di rumah tetap menjalankan social distancing dan tetap di rumah aja, gak usah kemana-mana. Kita nikmati proses ini, semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya mengenai podcast ngopi ngobrol happy dengan tema yang lebih asik lagi tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.